Dok, tolong saya cemas nggak nafsu makan, otak berpikir terus, mual terus. Itu sudah pernah dijelaskan di video yang berkaitan dengan gejala lambung yang berkaitan dengan kecemasan. Itu seringkali berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman bisa cari di situ. Ya, itu kadang-kadang karena sistem saraf otak yang nyambung ya dengan sistem saraf lambung. Dok, mau tanya pendapat dokter tentang tes mental. Tes mental itu sebenarnya tergantung yang dimaksud dengan tes mental. Kalau psikologi tes itu bisa dilakukan dari usia-usia muda ya, biasanya di 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun tuh boleh, bahkan dengan menggunakan teknik bermain ya, jadi pakai permainan. Sedangkan kalau yang sudah mulai SD sudah bisa baca, ada tes IQ. Terus kalau tes psikologi ya, itu dilakukan oleh teman-teman psikolog bukan sama psikiater. Nah, kalau tes mental yang MMPI itu biasanya tuh sudah bisa melakukannya di atas 12 tahun. Jadi kalau teman-teman itu sudah dalam masa SMP ya. SMP ya kalau sekarang tuh kelas berapa tuh? Kelas 7 lah ya, kelas 7 sampai kelas 9 itu boleh tuh melakukan tes MMPI. Ada khusus ya buat anak dan remaja. Nanti juga ada tes khusus lagi buat orang apa namanya tuh orang dewasa gitu. Kalau tes MMPI itu gunanya itu untuk memprediksikan kalau Anda sedang mengalami kecemasan atau kekhawatiran, itu dilihat apakah kemungkinan arahnya mau kemana gitu. Apa bisa jadi gejala depresi, cemas gitu. Yang kedua adalah menentukan atau melihat ego strength kita. Jadi tuh orang kalau di tes MMPI itu bisa ketahuan tuh ego strength-nya rendah atau tidak gitu. Nah kalau rendah tuh gampang stres tuh ya. Kalau rendah, jadi itu sering kali terjadi. Dok, mungkin nggak penderita bipolar jadi psikolog? Penderita bipolar jadi psikolog ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tapi sebaiknya memang kalau dia mampu dengan kondisi dia itu mengatasi keadaan kondisinya dengan baik, dengan kondisi konteks normal ya, biar biasanya sih bisa. Tapi kalau saya sih sarankan ya, bertemu dengan banyak teman-teman yang mengalami bipolar lewat pasien-pasien saya, sebaiknya mungkin cari kerjaan psikolognya itu yang psikolog non klinis. Jadi bukan ke psikolog klinis, tapi psikolog non klinis. Ya misalnya melakukan tes aja gitu ya, menilai dari tes-tes objektif itu gitu. Jauh lebih baik lah daripada harus apa namanya ketemu sama pasien gitu, karena khawatirnya mempengaruhi ya. Jadi dia bukannya dia yang memperbaiki kondisi pasien, malah dia jadinya kena kena balik gitu kondisi pasiennya sendiri, ya kasihan gitu ya. Oh, lebih mulus. Cara menghilangkan trauma. Sebenarnya gini teman-teman, eh, kita kadang-kadang terlalu, jangan, makanya saya suka bilang ya sama teman-teman semua, jangan terlalu mudah membuat asumsi di dalam diri kita dan kemudian memberikan sugesti negatif bahwa kita tuh mengalami trauma. Karena konsekuensinya adalah trauma itu kan memang terkait dengan pengalaman-pengalaman yang negatif. Jadi kalau teman-teman itu melihat kondisi seperti kayak ada keadaan yang tidak menyenangkan, kondisi yang eh, nggak nyaman gitu ya, itu akan buat kita itu menjadi pengalaman negatif. Nah, pengalaman negatif inilah yang membuat akhirnya nanti nggak nyaman gitu buat kedepannya. Kalau kita melihat atau merasakan kembali atau berada pada situasi itu kembali. Makanya saya sendiri menyadari ya, kita tahu lah, kita tuh tidak semuanya bisa memilih, bukan tidak semuanya, memang semuanya nggak bisa memilih hidup dilahirkan di mana. Namun tidak semua juga punya kehidupan yang baik. Orang tua kita juga belum tentu semuanya dalam keadaan yang baik. Mereka kadang-kadang juga punya masalah mental sendiri. Dan akhirnya menyebabkan kondisi kita juga penuh dengan penderitaan waktu masa kecil di usia 12-18 tahun. Nah, di masa-masa inilah kehilangan kepercayaan diri karena begitu banyaknya kondisi yang tidak baik menyebabkan trauma-trauma itu sendiri. Ya, itu jadinya yang seringkali menjadi problem. Nah, kalau di saat dewasa kita bisa mengolah problem-problem itu dengan baik, maka kita nggak jadi orang yang mengalami kondisi
traumatik lagi gitu. Jadi kita anggap ya pengalaman masa lalu sebagai pengalaman masa lalu saja gitu. Nggak jadi mempengaruhi kita gitu. Karena mau nggak maunya itu sebenarnya tergantung kitanya. Anda bisa aja gitu kondisikan dengan cemasnya, dengan depresi, dengan bipolar, apapun itu. Tapi sebenarnya basicnya adalah bagaimana itu bisa mempengaruhi kita gitu. Kalau kita punya pengalaman masa lalu jelek, tapi kita berharap kondisi kita itu jauh lebih baik ke depannya, kita bisa adjust, ya enggak gitu. Ya jadi enggak semua orang punya pengalaman buruk terus jadi trauma, enggak juga. Kalau berkendara jadi cemas sebenarnya tergantung apakah itu pengalaman dari pengalaman jelek tadi, katanya panic attack gitu. Itu jadi sering terjadi. Malamnya jam berapa? Nah, ini dia juga. Saya itu sebenarnya gini ya, kalau bicara tentang penggunaan alprazolam, seringkali kita tuh khawatir dengan penggunaan alprazolam karena alprazolam ini efeknya itu memang cepat, tapi terkadang kesulitan untuk lepas. Jadi si pasien itu seringkali tidak bisa lepas dari alprazolam itu. Satu, karena memang dia susah untuk melatih dirinya mengatasi kecemasannya sendiri. Jadi akhirnya mau nggak mau dia minum alprazolam untuk mengatasi gejalanya. Tapi sebenarnya pilihannya lain tuh banyak. Makanya kalau saya sendiri tidak pernah memberikan alprazolam itu sendirian sebagai obat cemas, tapi biasanya dicampur sama yang lain gitu. Jadi kita seringkali harus lihat ya kondisi penggunaan. Makanya kalau udah 10 tahun agak susah ya, karena udah lama gitu. Kalau mental age itu sebenarnya bukan kondisi yang berkaitan selalu dengan sesuatu yang sifatnya tuh apa yang disebut mental age. Menurut saya sih gini, manusia itu kan kalau kita pakai teori lah ya supaya lebih kita masuk. Namanya ada Erik Erikson. Dari teori Erik Erikson itu mengatakan bahwa setiap jenjang kehidupan kita dari usia 0 sampai kita meninggal ya, itu ada rentangannya. Ya di usia 0 sampai 1 tahun, di mana kita itu nggak pernah mengenal orang tua kita ya. Yang penting itu orang yang paling bermakna pada diri kita pada usia 0 sampai 1 tahun itu adalah orang yang memberi kita makan gitu. Jadi nggak peduli tuh mamanya, papanya, siapanya itu nggak perlu gitu ya. Yang penting dia dapat makan aja tuh si bayi. Nah, dari 1 sampai 4 tahun dia baru mulai menyadari ya keadaan dirinya. Tapi masih tergantung kan sama orang lain. Nanti usia selanjutnya 4 sampai 6 tahun dia mulai menyadari bahwa dia punya otonomi nih. Dia bisa melakukan apa-apa sendiri. Teman-teman mungkin masih ingat pernah mencoba melakukan apa sendiri gitu tapi gagal, kemudian diulang lagi. Nah, sense of autonomy inilah yang menimbulkan suatu kemampuan kita mandiri ke depannya. Makanya banyak orang yang kalau dibilang overindulgent atau spoilnya terlalu berlebihan, dimanjain waktu masih kecilnya, itu akhirnya kurang punya kemampuan untuk menjadi mandiri ke depannya gitu ya. Makanya kenapa saya dulu tuh paling nggak suka tuh dengan sekolah online, karena sekolah online menurut saya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan psikologis anak. Kayak hanya bisa memenuhi kebutuhan akademisi ya, tapi tidak memenuhi kebutuhan psikologisnya ya. Jadi ini nggak penting gitu, harus dinaikin levelnya menjadi sekolah tatap muka. Makanya saya senang Juli nanti kita sekolah tatap muka kembali. Yang kedua tadi ya, bahwa tahapan-tahapan kayak contohnya gini, misalnya tahapan usia saya nih, saya usianya udah 43 tahun sekarang, udah menuju 44 tahun tahun ini. Saya tuh kelahiran tahun 78. Ya, jadi saya udah cukup tua. Kemudian juga bukan generasi milenial ya, saya ini generasi X gitu ya. Jadi jauh banget sama teman-teman yang generasi milenial. Tentunya nggak jauh-jauh banget lah kalau milenial, tapi sama generasi Z pasti jauh. Nah, yang diharapkan oleh teori Erikson di psikososial itu, saya itu sudah cukup matang, sudah tidak baperan, sudah tidak gampang tersulut emosi, sudah nggak mau tweet war gitu ya. Jadi udah hal-hal yang sebenarnya sudah settle, karena secara kondisi apa namanya kemampuan mengolah pikiran juga sudah lebih baik gitu ya. Kita tahu kalau secara teoritis otak rasional kita itu mulai berkembang ya secara mapan atau secara stabil itu sudah di usia 30 tahun. Jadi kalau teman-teman di bawah 30 tahun yang masih suka sering salah memberikan keputusan ya memang ya masih proses belajar otaknya ya. Jadi ya kadang-kadang belum tentu dapat apa ya
keputusan yang tepat gitu. Kalau tapi usia saya udah 43 tahun menjelang 44, mungkin perlu eh, harus mampu mengatasi keadaan sendiri gitu ya, harus sudah settle gitu ya. Inilah yang prosesnya. Apalagi nanti kalau sudah makin tua gitu, dimana orang itu sudah mencapai suatu keadaan eh, tenang ya, damai, sehingga dia menjadi suatu contoh gitu. Makanya tetua, orang-orang tua di atas 50-an itu atau 60-an itu udah dianggap tetua gitu ya. Tapi ada nggak sih dok, ada orang-orang udah tua tapi tetap aja mentalnya kayak anak-anak? Ya banyak, ya bukan ada lagi, banyak yang kelakuannya masih kayak anak kecil gitu. Sedangkan ada orang yang terpaksa harus berada pada kondisi yang lebih tua gitu. Misalnya dia sudah harus mencari uang gitu. Apakah tetap dok itu namanya? Enggak, itu sebenarnya enggak sesuai. Ya, orang bilang itu mental age-nya ketuaan, dong. Enggak juga. Mental age-nya mah sebenarnya tetap. Orang mengharapkannya dia sih tetap sekolah. Enggak bekerja. Misalnya di anak SD gitu, suruh kerja itu bukan. Itu mental age-nya itu sebenarnya buat dia sekolah. Tapi kalau dia kenyataannya harus kerja membantu orang tua, berarti memang dia mencoba berada pada kondisi di mana dia. Apakah dia tetap merasa mapan seperti saya bekerja? Enggak bakalan. Dia nggak bakalan merasa fulfill gitu. Atau merasa penuh gitu. Tapi kalau saya ya karena udah cukup, ya karena saya merasa emang saya punya pekerjaan yang sudah bagus, saya punya keluarga yang stabil, maka saya merasa fulfill gitu. Sesuai dengan usia saya. Kalau anak kecil kerja ya nggak sesuai, jadi adalah masalah-masalah nantinya gitu ya. Wah itu ceritanya panjang lebar tuh bakalannya, teori-teori psikologis itu ya teman-teman ya. Tapi ya bolehlah 9 buat pengantar tidur. Sesenggangnya saya ya bolehlah nanti jam 8. 9 juga boleh. Saya hamil padahal harusnya ngambil obat resep ketiga dok. Waduh. Ini ya, kalau wanita hamil sebenarnya di trimester pertama ya 12 minggu pertama sebaiknya tidak makan obat sama sekali. Namun karena kasus-kasus yang saya tangani itu rata-rata berat, maka kebanyakan kasus kondisinya itu memerlukan pengobatan. Kalau begitu gimana dok? Ya itu perlu berkonsultasi kembali nih sama dokternya ya, sama saya misal sebagai dokternya. Apa yang kira-kira bisa dilanjutkan? Kayak kemarin ada pasien bipolar, dia pakai obat lithium gitu ya. Jelas nggak boleh ya kalau lagi dalam kondisi hamil. Mau diganti apa nih? Dia pakot, nggak mungkin. Gantinya mau nggak mau pakai obat lain gitu, antipsikotik yang lain yang aman buat si bayi gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa tidak banyak yang terbukti mengganggu kehamilan, tapi tetaplah kalau bisa nggak pakai obat gitu. Dokter oke ini bener manjur loh. Terima kasih ya. Syukurlah. Dok, ini live tanya jawab tentang mental health. Ya, tentang mental health ya. Tadinya sih cuma pengen nanya sama teman-teman tentang kenapa filternya ini jalan. Padahal saya nggak pakai filter, tapi muka saya kenapa jadi halus begini? Padahal ada ininya nih, ada kumisnya nih, ada sedikit jerawat-jerawat gitu ya. Ini jadi kayak, wih, mulus, bener ya. Padahal nggak pakai filter loh ya. Kalau Android tuh emang begitu. Saya kan kebetulan pakai Huawei ya. Saya biasanya kalau pakai iPhone malah buat biasa, buat IG live tuh enakan. Tambah gak pakai filter petir. Wow, mantap. Dok, kenapa suami saya sering banget ngigauin saya padahal baru tidur 3 menit? Apa dia gangguan tidur? Jadi kalau menjelang tidur dia ada ngigo, halusinasi kadang-kadang terjadi yang namanya hipnogogik, itu bisa jadi karena tidurnya tidak dalam. Tapi biasanya memang 3 menit pertama ya pasti tidak dalam ya, REM itu kan. Dia masuk nanti ke level yang selanjutnya yang namanya tidur dalam, light sleep and then deep sleep. Deep sleep itu juga nggak lama ya, paling nanti naik lagi. Jadi kita tuh tidur nggak pernah dalam terus nggak. Kayak kita tuh naik turun sampai 3 sampai 4 kali dalam satu sesi kehidupan kita di malam hari 8 jam rata-rata gitu. Tadi ada yang ngirim-ngirim bunga ya. Terima kasih ya dikirimin bunga. Itu apa ya? Katanya bisa ditukar gitu, poin gitu. Apaan? Cobalah kasih tau lah ya yang teman-teman. Kayak saya kebanyakan. Ya terima kasih tuh Queenie, tuh Quina, tuh siapa? Tadi juga ada tuh yang satu lagi. Quina, apa tuh? Dok, siapa tahu jalan-jalan ke Pau? Boleh dong singgah ke kota Nabire. Waduh, boleh banget. Saya sih kalau ada yang ngantrin mau lah. Tapi susah. Nah ini kalau misalnya adik yang nggak mau makan obat, susah. Kadang-kadang memang ada beberapa orang tuh yang merasa
tidak nyaman makan obat. Sebentar saya pindah tempat dulu nih karena kebetulan kayaknya duduknya nggak enak, lebih enak di sini. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak mau makan obat gara-gara dia bilang katanya obat itu bikin dia ngantuk atau berdampak yang kurang nyaman. Sebenarnya tergantung kondisi pasien dan itu bisa dikomunikasikan ya sama dokter. Jadi boleh aja kita komunikasikan terkait dengan penggunaan obat gitu. Apa efek sampingnya kenapa kayak gitu. Kapan harus ke psikiater? Itu ada jawabannya di video YouTube saya. Ya, kapan kita harus ke psikiater? Kalau misalnya saya kan bidang saya tuh di bidang gangguan cemas sama psikosomatik ya. Saya sudah bilang kalau Anda sakit psikosomatik artinya ada gejala fisik tapi sudah dikonfirmasi sama dokter berkali-kali tetap aja gitu ya. Anda sebaiknya datang ke psikiater. Ya. Atau serangan panik berulang, Anda sebaiknya gitu. Ya. Kok ini balik-balik terus-terusan ini? Dok, saya dispepsia psikosomatik karena setiap mau maghrib kok kayak kambuh jantung berdebar. Nah, itu ke dokter tuh. Itu perlu ke dokter tuh. Pak, aku suka sama bapak-bapak, normal nggak ya? Sebenarnya bisa aja, normal aja. Namanya manusia. Laki-laki lebih tua itu disukai sama perempuan lebih muda tuh banyak. Ya, bukan cuma karena alasan pengen cari duit gitu misalnya. Kayak orang-orang bilang. Tapi mungkin karena kebutuhan psikologis. Ya, ada figur ayah yang hilang atau figur laki-laki dalam keluarga yang hilang. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Walaupun bukan selalu. Tapi yang paling penting adalah kemampuan kita menjaga diri nih ya teman-teman muda. Kalau dalam hubungan cowok-cewek, kebanyakan yang paling sering rugi itu kalau berkaitan dengan masalah seksual, biasanya itu cewek gitu ya. Perempuan itu jauh lebih bisa merugikan dirinya sendiri pada saat kondisi dia lagi dalam keadaan berhubungan dengan seorang laki-laki dan kemudian ada hubungan seksual di antaranya itu. Kenapa? Karena pastinya kita tuh nggak bisa percaya 100% kalau belum menikah. Yang udah menikah aja belum bisa 100% percaya. Ya, kekhawatiran kita sebenarnya adalah pada penyakit infeksi seksual menular ya. Jadi penyakit menular seksual. HIV AIDS walaupun sudah ada obatnya dalam tanda kutip ya. Ya tapi tetap aja lah kita nggak mau lah ya ada kencing nanah, sifilis ya walaupun udah nggak ada lagi katanya tapi siapa tahu ada lagi gara-gara terlalu banyak orang yang aneh-aneh sekarang gitu ya. Penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada sekarang bisa ada lagi gitu ya. Orang ini aja kemarin kita mau kurbanan itu penyakit kuku dan kaki ya penyakit kuku dan kaki pada sapi jadi ada lagi gitu kan ini kan juga nggak ini gitu ya. Ini penting juga untuk diketahui teman-teman ya. Malah pertanyaannya baik nih ya, dokter kenapa setiap datang mens bawaannya gampang marah dan sensitif? Jadi gini teman-teman, bahkan sampai ada istilahnya ya, kalau teman-teman dulu kenal istilah PMS, Premenstrual Syndrome, sekarang tuh ada yang namanya PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder. Suatu kondisi gejala gangguan menstruasi yang menyebabkan kondisi ketidakstabilan emosi maupun gejala-gejala depresi, mirip depresi. Tapi hanya menjelang menstruasi. Biasanya 5-10 hari menjelang menstruasi dan kemudian hilang di hari pertama atau hari kedua menstruasi. Jika sangat mengganggu atau lebih dari 3 periode selama 3 bulan berturut-turut, sebaiknya ke dokter jiwa karena bisa diobatin. Mengapa itu terjadi, Dok? Karena turunnya estrogen yang secara signifikan menyebabkan ketidakstabilan dari serotonin di otak kita sehingga menyebabkan perasaan-perasaan galau, tidak nyaman dan mirip depresi. Begitu. Ada itu jawabannya di YouTube. Kalau YouTube saya itu Anda bisa cari kalau di YouTube tuh cari kata kuncinya aja misalnya apa? Kepala bergoyang itu sakit, fibromialgia, spasmofilia, nyeri, dispepsia, semua ada gitu. Jadi saya udah pernah bikinin, saya ada 1.100 video. Jadi Anda bisa coba. Kalau nggak cocok sama psikiater terus mau pindah ke psikiater lain, apakah harus bilang? Sebenarnya nggak harus bilang. Kalau bilang udah pasti dilarang ya. Banyak dokter tuh ya sebenarnya dokter itu kan nggak sebenarnya sama semua pribadinya ya. Ada yang jadi marah kan, kamu ini berani-beraninya gitu misalnya. Siapa tahu begitu ya ada yang. Kalau saya sih sebenarnya kebanyakan, nah kalau memang dia minta dikonsulkan ke psikiater lain, saya sih dengan terbuka akan mengonsulkan. Kenapa? Karena orang itu kan cocok-cocokan ya. Nggak semua orang tuh cocok dengan karakter saya misalnya.
Ya, karakter saya misalnya dalam berpraktek, saya lebih banyak memberikan kebebasan kepada pasien untuk memilih gitu. Dan itu ada beberapa orang yang nggak cocok dengan psikiater tipikal yang seperti itu. Menurut mereka ke psikiater tuh harus diberi nasihat, harus dikasih wejangan, harus dikasih apa namanya sesuatu yang nyata gitu. Sedangkan saya hanya bilang ya, yang penting Anda bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat Anda nyaman. Kayak apa dok? Ya seperti apa yang Anda coba lakukan dalam hal hidup ini. Kadang kan nggak bisa kita tentukan apa yang sesuai sama saya bisa berlaku buat teman-teman juga gitu. Ya kan, saya misalnya saya suka olahraga beban, ya kan? Saya suka olahraga beban menggunakan beban gitu ya. Tapi nggak semua orang suka gitu. Tapi ada juga orang suka olahraga sepeda gitu. Terus dia bilang, "Duh, ayo dok, atau ayo Dri, naik sepeda yuk, lebih enak gitu." Saya nggak suka naik sepeda gitu ya. Saya nggak suka lari gitu. Jadi ya udah, apa namanya, setiap orang bisa beda-beda cara dia mencapai suatu kebahagiaan juga beda-beda. Nah ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman juga gitu. Kalau misalnya nggak cocok sama psikiater, silakan pindah ke psikiater lain. Nggak cocok sama satu psikolog, silakan pindah ke psikolog lain. Dan kalau misalnya demikian, jangan putus asa. Ya, jangan berhenti berobat hanya gara-gara udahlah gue udah capek ke psikolog, ke psikiater, semuanya brengsek. Misalnya gitu, ngomongnya begitu kan. Saking keselnya. Enggak lah ya, nanti suatu saat Anda bisa ketemu kok yang pas kayak gitu. Kalau misalnya pun kalau Anda merasa nggak pernah pas, Anda tanya balik ke diri Anda sendiri, kenapa ya kok gue nggak pernah pas nih sama psikolog? Pasti ada something nih gue juga nih gitu kan. Nah itu bisa dijadi juga gitu. Wih banyak banget nih. Selama ini aku berjuang tanpa psikiater. Kalau masih bisa nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini, kalau orang minum obat membantu, silakan. Tapi kalau nggak perlu minum obat dan bisa membantu dirinya, silakan juga. Ya. Terus kemudian kalau alprazolam kenapa kok bisa naik? Tadi kita udah jawab di depan. Alprazolam itu naik terus tuh. Kadang-kadang dosisnya. Jadi kadang-kadang dosis yang 1 miligram nggak cukup lagi gitu buat yang lain. Gitu. Gangguan cemas yang berpengaruh ke GERD ya memang perlu perbaikan dari sistem lambungnya dan juga sistem di apa tuh cemasnya. Jadi dua-duanya diiniin gitu. Amankah dokter Andri? Sudah 3 tahun minum. Kalau dari dokter ya silakan, nggak apa-apa. Ya, tapi tanya kenapa. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita harus tanya diri kita sendiri juga loh. Kenapa ya saya masih makan obat ya? Padahal pasti dokter itu pasti ingin menurunkan. Ya. Dok, gimana cara menghilangkan sifat temperamen? Jadi gini, Anda ke dokter jiwa itu kebanyakan dia akan memperbaiki gejala yang ada. Misalnya gejala depresi, cemasnya. Tapi dia tidak mengubah kepribadian loh. Jadi obat itu nggak ada satupun obat yang bisa mengubah kepribadian seseorang gitu. Namun kalau misalnya kondisi yang bisa mengubah kepribadian sendiri gitu, itu yang paling sering kayak gitu terjadi gitu. Gitu ya. Dok, aku minum alprazolam sekarang nggak ada efek. Tadi udah dijawab. Kalau sore sering down itu bukan jarang sih. Biasanya mood itu down itu biasanya di pagi hari kalau depresi. Kalau dia sore berarti dia cemas kebanyakan. Ya, karena makin capek, otaknya makin cemas gitu. Hmm. Bicara sendiri tergantung. Apa hilang ingatan juga tergantung. Harus diperiksa. Makanya kalau saran saya sih sebenarnya Anda tuh harus belajar untuk mencoba mengatasi keadaan diri sendiri juga gitu. Jangan sampai bingung satu. Yang kedua juga jangan self diagnosis karena kalau self diagnosis Anda itu bakalan nanti nggak bagus gitu kondisinya. Gitu. Suka nyiksa binatang ya nggak normal dong ya. Kok kalau cek jantung sehat bagus dong berdebar-debar berarti kan bagus. Jantungnya berdebar-debar, kata dokter jantung suka bilang begitu kan. Oh, Anda berdebar-debar bagus dong, tapi yang penting berdebar-debarnya benar gitu. Cici Jowo Sense Orange Juice. Ah, mantap. Terima kasih ya. Bisa sembuh kegelisahan.
Tergantung dari mana kondisi gelisahnya. Kalau makan obat nggaknya sih tergantung. Tadi kan kita udah bicarakan bahwa saya itu memberikan kebebasan. Saya kan kasih resep nih ke Anda. Di rumah sakit EMJ di tempat saya praktik itu resep tuh masih berupa kertas. Jadi bukan resep elektronik yang ditulis di di dalam komputer. Walaupun kita menggunakan komputer untuk mengakses ataupun memberikan atau mengakses data, tapi kita tetap menulis resep. Dan resep itu mau ditebus atau enggak itu terserah. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Anda bisa bicara terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pun nggak mau pakai obat ya nggak apa-apa. Cuman saya selalu bilang nih, teman-teman yang udah datang ke saya kebanyakan sih rata-rata memang kebanyakan ya pakai obat. Kenapa? Karena memang kebanyakan kondisinya udah cukup berat gitu. Mungkin yang menyebabkan Tika ya makan fluoxetine sama lorazepam. Kenapa jadi nggak nafsu makan? Karena mungkin efek samping fluoxetinnya ya. Karena efek samping fluoxetine itu adalah nggak nafsu makan kadang-kadang. Jadi coba aja dulu. Wah, aku pernah beberapa kali antar adekku ke dokter Andri di Omni. Alhamdulillah adek saya sudah sehat. Wah, syukurlah. Saya tuh kalau punya pasien masih muda ya, itu tantangan banget tuh ya, 20-an ya, 30-an gitu. Apalagi masih muda. Sebabnya bagaimanapun kalian itu masih punya harapan jauh banget. Tapi di satu pihak, saya juga menyadari bahwa ketika teman-teman itu di usia yang masih sangat muda, sudah mengalami gangguan kecemasan atau gangguan psikosomatik, berarti teman-teman ini harus benar-benar jaga diri banget loh. Basicnya apa? Basicnya tetap teman-teman jaga diri dengan baik sesuai dengan kebutuhan teman-teman sehari-hari, jaga fisik, jaga makanan, olahraga yang benar, tidur yang bagus, jangan narkoba, kalau bisa nggak ngerokok gitu ya, itu yang paling dominan. Kenapa? Karena masih panjang banget hidupnya, satu. Yang kedua, kalau di usia muda udah kena gejala-gejala cemas psikosomatik, berarti kemungkinan untuk kena lagi itu ada gitu. Dan itu perlu waktu loh untuk memperbaiki. Dan dari sekarang kita sudah harus belajar. Makanya saya suka tekankan, jangan cuma obat doang yang dipikirin teman-teman. Mana obatnya dok? Saya minta obatnya dok. Nanti tahu-tahu nggak sadar udah 10 tahun makan obat. Tapi belajar bagaimana cara mengelola stres. Nah sulitnya nih sekarang, karena eranya hustle work, bekerja keras sebagai kuda, teman-teman akhirnya menjadi masalah dalam bagaimana mengelola pemikiran dan perilaku teman-teman sendiri. Suka susah gitu akhirnya. Kenapa? Karena teman-teman jadi kekhawatiran terhadap hidup ini, pencapaian-pencapaian yang belum baik ya, bingung mesti harus mengapain gitu ya. Jadi ya seringkali problematik seperti itu ya. Saya sih berharap teman-teman tidak mengalaminya, atau kalaupun mengalaminya segeralah melakukan suatu upaya untuk membantu diri sendiri menjadi lebih baik. Kalau sembuh sih bisa sih. Bisa. Obat hypersex apa? Datang ke dokter jiwa, itu ada obatnya, ya. Kenapa kalau sore hari sering mood down? Ini tadi udah jawab. Bisa, panic disorder bisa, banyak pasien yang sembuh kok. Kalau pergantian cemasnya berganti, kadang-kadang beda-beda sih ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang cuma anxiety saja, cemas saja, tapi nggak ada panic attack. Kan nggak selalu. Gitu ya. Teman saya introvert, ajak aku jangan banyak omong. Ya enggak lah. Kalau kalian itu orang yang enggak, saya tuh bukan introvert. Jadi saya apa ya? Saya nggak pernah istilah itu istilah yang terkait dengan ini sih ya. Saya nggak introvert, tapi saya bisa sendirian. Saya suka ngobrol, tapi saya juga bisa sendirian. I'm okay. Saya nonton film di bioskop bisa sendirian. Saya makan sendirian tidak masalah. Saya pergi ke luar negeri. Saya pertama kali pergi ke Amerika itu sendirian tahun 2010 waktu saya belajar psikosomatik ke Portland, Oregon. Hampir kebanyakan saya pergi sendirian. Ya, Portland, kemudian ke Tucson, Arizona, kemudian ke Atlanta, ya. Walaupun di sana ketemu temen ya, ketemu temen di jalan gitu. Ada orang Indonesia yang kebetulan di Atlanta juga. Dan akhirnya ke Coca-Cola Museum gitu ya. Itu juga sendirian.
Kemudian terakhir saya ke Fort Lauderdale di Amerika, itu juga suka saya sendiri. Thank you Rena 24 yang kasih apa nih? Sarangheo gitu ya. Gitu. Terus pergi ke negara-negara Eropa juga sendirian. Ya, saya suka sendirian, tidak masalah. I enjoy flight alone ya. Dan kalau ada yang ngajak ngomong ya saya tergantung kondisi saya. Sebenarnya saya nggak suka ngomong kalau dalam perjalanan. Itu menurut saya tuh apa ya, healingnya dalam tanda kutip ya istilahnya, bukan healing. Healing itu sebenarnya nggak cocok lah. Karena kan kalau healing tuh buat yang terluka ya. Kalau yang nggak terluka ya namanya caring gitu. Saya itu senang. Jadi introvert is okay. Kalau lagi ekstrovert dalam tanda kutip kita bisa menyesuaikan, oke juga. Intinya kita tuh bisa menyesuaikan atau enggak. Sebenarnya itu tuh yang paling penting, ya. Tadi udah makan opor langsung kembung. Nah, kenapa kembung? Karena mungkin opornya mengandung santan gitu, atau makannya kebanyakan, atau memang cepet-cepet keburu-buru. Jadi kalau kita melihat orang yang mengalami gangguan lambung seperti dispepsia fungsional gitu ya, itu sebenarnya kan masalahnya itu di lambungnya itu karena kembung kebanyakan. Kembung itu kebanyakan apa? Karena peristaltik lambungnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kebanyakan makan yang apa ya, terlalu berprotein bertepung tinggi, mie, Indomie gitu ya, atau Sarimi kayak apa kayak, pokoknya mie instan lah ya. Mie sedap kayak atau apa gitu. Pokoknya terlalu banyak makan itu. Banyak makan gorengan gitu ya. Itu juga nggak bagus karena glutennya tinggi. Nanti trigliseridnya tinggi. Ya, teman-teman coba nih yang sekarang ada di sini laki-laki ya, coba yang laki-laki deh, kalau perempuan nggak usah ada. Yang laki-laki yang usianya lebih muda daripada saya. Ya, usianya lebih muda daripada saya, di bawah 43 tahun. Saya 43 tahun, lingkar perut saya 84 cm. Ya, lingkar perut 84. Saya biasa pakai celana tuh ukuran 30 31. Kadang-kadang 32 lah kalau mau agak, ada beberapa cutting yang 32 gitu ya. Nah, saya kebanyakan sih 31 32. Sekarang saya lagi pakai kadang-kadang 32, tapi kemarin beli 32 sekarang kedodoran gitu ya, karena sekarang agak turun jadi 84. Kemarin 86, 87. Kemudian sekarang agak turunan. Teman-teman ada nggak? Kita suka lihat ya orang gendut, yang gendutnya cuma di perut, namanya obesitas sentral. Itu lebih bahaya loh daripada gendut seluruhnya. Ya jadi kalau ada orang yang gue gemuk dari atas sampai bawah gitu ya, itu lebih mendingan daripada cuma gendut di perut doang. Ya, ternyata perutnya gendut doang, yang lainnya kurus. Nah itu hati-hati. Jadi mendingan apa namanya, kondisinya harus diperbaiki. Jadi apa dong yang mesti dilakukan? Apa perlu sit up dok 1000 kali dalam sehari? Enggak. Yang perlu diperhatikan adalah lu makannya yang benar, jangan terlalu banyak makan tepung gitu. Dan kalori tinggi, jadi banyaknya minum protein, makan protein. Ya, sumber proteinnya diperbanyak, 50% protein, lain 20% karbohidrat, 30% lemak, 30% lemak. Kenapa lemak lu? Karena lemak jelek tuh. Siapa bilang lemak baik tuh banyak, alpukat baik. Terus kemudian apa lagi tuh? Minyak zaitun bagus gitu ya. Ya, lemak itu nggak apa-apa sebenarnya. Gula yang nggak boleh kebanyakan. Ya, mana? Kita lagi. Dok, ciri-ciri gejala bipolar. Banyak itu. Dokter-dokter di mana-mana di apa di ini Omni Alam Sutra. Sekarang udah namanya EMC, ganti nama. Halo juga. Aku pernah 2 kali ketemu dokter Andre. Iya ya. Mudah-mudahan baik ya. Tanya ISK. ISK itu maksudnya apa tuh? Infeksi saluran kemih. Cowok, cewek kebanyakan biasanya karena ceboknya nggak bersih. Ya, karena sering kali kan kalau cewek itu kan saluran kemihnya itu dekat sama saluran kotoran buangannya ya. Jadi kalau berak atau kalau kencing, ceboknya yang bener. Kalau cebok lebih baik kemana? Depan apa ke belakang? Apa belakang ke depan? Depan ke belakang dong ya. Cara mengolah stres tuh sebenarnya tergantung sih. Kita mampu membatasi diri beradaptasi dengan keadaan kita juga bagus gitu. Kalau BPD sebenarnya diagnosis aksis 2. Jadi aksis 2 itu namanya kepribadiannya.
borderline personality disorder. Kalau aksi satunya mungkin gejala fisik, gejala psikosomatik, atau misalnya dia cemas, atau dia depresi, atau dia bipolar gitu. Jadi kalau BPD itu. Ikut CBT di Jakarta semua dokter jiwa sebenarnya bisa CBT. Saya juga bisa melakukan, tapi tidak semua mau melakukannya untuk pasien karena kan butuh waktu. Kalau dokter di Jakarta yang melakukannya CBT itu misalnya dokter Gina. Dokter Gina itu di klinik Angsa Merah di Menteng. ISK apa dampak dari asam lambung? Tidak. Ya, tadi udah dijawab tuh. Pertanyaannya kebanyakan, buset sampai ratusan begini saya bingung. Dan diulang-ulang pertanyaannya. Wih, ada yang ngasih Rose. Dok, ciri bipolar udah ada. Thank you so much kecerahannya, sama-sama. Saya susah menyesuaikan diri. Nih, fobia sosial nih kayak si pejuang semangat nih nanya. Ternyata ya kalau dulu tuh saya pernah waktu di Amerika saya dikasih tahu ada 45% penduduk Amerika itu fobia sosial. Jadi fobia sosial itu dia kalau berada di dalam keramaian atau di tempat di mana dia menjadi pusat perhatian, dia jadi kecemasan, justru bisa terceket, nggak bisa ngomong, gemeteran, takut pingsan segala macam itu. Dan ini menarik karena kalau kita melihat kondisi gangguan kecemasan fobia atau fobia sosial ini, itu berkaitan dengan mungkin adanya trauma masa lalu, diledekin waktu kecil gitu ya, tidak diberikan kepercayaan diri yang baik gitu oleh keluarga, sehingga menyebabkan dia mengalami suatu kondisi seperti itu. Dan sebenarnya bisa dilakukan latihan, terus melakukan aktivitas latihan tersebut. Tapi dok kalau latihannya saya nggak berani karena takut, kalau presentasi saya takut nanti salah ngomong atau apa, gimana? Dibantu dulu dengan obat, tapi tetap otaknya itu harus dilatih. Karena nggak ada satu obat pun yang bisa memperbaiki fobia sosial secara tuntas tanpa adanya latihan. Gitu. Fluoxetine dimakan sama dia pakot nggak apa-apa, emang kenapa? Kan obat antidepresan sama mood stabilizer itu biasanya buat pasien-pasien gangguan depresi dengan adanya mood fluktuasi atau bipolar juga kadang-kadang bisa gitu. Dikasih ice cream scone, makasih ya. Sama Sakuri. Schizophrenia suka mencuri. Wah, harus ditanya tuh. Soalnya perilaku mencuri pada pasien schizophrenia mah jarang, nggak pernah ketemu kayaknya. Sakura Sushio, makasih ya ice cream countnya. Es krimnya bisa ditukar nggak sih? Emang kalau dikirim-kirim begitu, apa sih Talasa Lapang? Wah, Talasa Lapang. Wah, makasih juga. Talasa Lapang, Saint Rose. Kalau Rose itu buat apa ya? Send you like this. Oh, jadi buat ditukar kali ya? Oh, iya, iya. Saya nggak bisa nerima mes ini dulu ya. Citation ya. Oh gitu. Oh pantesan. Kalau ada yang suka kasih-kasih gitu ya, yang lagi like gitu ya, lagi live lah gitu ya. Iya iya. Bipolar nggak bisa, istilahnya bukan sembuh tapi namanya terkontrol. Kategori anxiety yang nggak perlu ke dokter apa saja? Yang terkontrol aja, yang bisa diatasi sendiri dengan cara-cara non obat seperti kayak relaksasi, meditasi. Ya. Hamil minum obat-obatan bipolar harus tanya ke dokternya ya. Bipolar sebenarnya kondisi yang berkaitan dengan keadaan kecemasan, nggak terkait satu sama lainnya. Tapi sebenarnya bipolar itu memang bawaan genetik sih. Cuman kadang-kadang seringkali berkaitan dengan banyak hal gitu. Ya, thank you juga sama Phil Fitri. Hari ini memang agak luang, ada luang. Hari ini saya lagi banyak mengebenerin tentang media sosial saya. Kebetulan saya sediakan waktu tadi dari jam 7 lewat 30 lah ya tadi. Saya itu sempat beresin media sosial saya gitu ya. Jadi kalau di Instagram itu kan di Andri Psikosomatik.
saya biasanya itu suka bikin IG live dulu banget. Tapi belakangan saya nggak suka lagi gitu ya, karena saya pikir semua yang saya berikan itu sudah ada di YouTube semuanya. Terus kemudian juga saya kan memang eh, jarang terima endorse ya, jadi karena eh, banyak hal yang ribet gitu kalau endorse itu ya. Terus diundang bicara juga, seharusnya saya cerita tuh di IG saya gitu ya. Ada yang mau undang apa, ngundang apa tuh namanya? Ngundang bicara di suatu acara gitu ya. Terus dia tanya rate card saya. Let's say saya waktu itu bilang rate card saya 5.000 gitu. Terus dia bilang gitu, bisa nggak dok ditulisnya nanti 10 tapi kasih saya 4 dokter 6 gitu. Hah? Saya pernah dengar sih ada praktek seperti itu ya, tapi itu makin tambah bikin saya merasa ini apaan sih gitu ya. Ya, jadi memang saya kebanyakan kalau bicara itu bicara untuk beberapa perusahaan farmasi ya, saya memang makanya kalau saya bicara itu saya ada disclaimer gitu ya, saya menjadi KOL untuk beberapa perusahaan farmasi dari luar negeri. Dulu sempat bersama dengan Pfizer, kemudian juga bersama Lundbeck gitu ya. Jadi uh, sampai sekarang ini ya, saya menjadi pembicara di tingkat internasional juga untuk beberapa perusahaan farmasi kayak Pfizer dan Lundbeck. Itu sudah sejak lama ya, sudah sejak dari 2017, 2016 kayaknya. Pernah bicara juga untuk Eli Lilly ya. Jadi pengalaman bicaranya itu lebih banyak untuk perusahaan farmasi dalam obat-obatan mereka yang baru. Makanya memang bidang saya itu dibanyakan di psikofarmakologi. Saya bukan psikoterapis ya, jadi jarang orang datang ke saya tuh untuk konsultasi yang konseling, itu memang jarang gitu. Jadi memang tiap dokter jiwa tuh ahlinya beda-beda. Saya lebih banyak ke psikofarmakologi, mendalami lebih kebanyakan ke gangguan cemas dan psikosomatik gitu teman-teman. Kalau ditanya di mana saya punya tempat praktek, saya di Rumah Sakit EMC Alam Sutra sebenarnya. Tuh di bio ada sih sebenarnya. Sering juga ya. Jadi praktek saya dokter Lusung. Ya, kamu tahu nggak lesung pipit itu sebenarnya itu cacat loh. Jadi lesung pipit ini sih enggak ya. Itu sebenarnya cacat. Jadi dia ketarik sebenarnya. Dia ada lubang yang istilahnya tuh kurang baik. Zaman saya dulu masih SMA, SMP, penyanyi yang punya lesung pipit yang tajam dua-duanya itu namanya Maya Rumantir. Itu cantik tuh orang Manado, ya. Dan itu memang punya lesung pipitnya dua. Dan itu sebenarnya ini, ya. Jadi memang demikian gitu. Caranya mau konsul, saya ya datang aja ke rumah sakit. Saya tiap hari kerja di Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Praktek dari jam 10 pagi sampai jam 1 ya, jam 10 pagi sampai jam 1. Jadi jam 1 itu terima pendaftaran terakhir. Cuman memang seringkali kuotanya itu hanya 19 hari, itu habis sebelum jam 8. Ya, jadi biasanya saya praktek tiap hari ya, mulainya jam 10 ya. Kalau praktek habis pasien ada 19 ya, setiap pasien rata-rata 20 menit ya, paling lama 25 menit pasien baru itu juga. Karena memang saya nggak lama-lama dengan pasien itu ya, karena saya kan diagnostik klinisnya aja sama pemberian pengobatan dan terapi apa yang perlu. 20 menit sampai 25 menit saja paling lama. 19 pasien ya selesai lah sampai setengah lima atau jam 5 lah kadang-kadang. Kemudian lanjut ke telekonsultasi buat pasien-pasien yang sudah terkontrol dan sudah pernah berobat sebelumnya. Ya, udah. Tapi terima pasien terakhir ya jam 1 siang kalau lagi sepi. Kalau lagi sepi memang pasien yang nggak selalu datang dengan jumlah yang banyak kan gitu. Jadi ada aja saatnya sepi gitu. Tapi walaupun pasien sering komplain, wah katanya susah ditemui karena pasiennya ramai gitu ya. Ya pasiennya udah banyak sih, saya udah 15 tahun ya jadi dokter jiwa, jadi ya wajar sih saya kira gitu.
Wah, kalau tentang obat harus ditanyain ke dokternya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kan ada beberapa efek samping dari obat itu harus ditanyakan ke dokter. Misalnya kayak quetiapin dipakai terus kenapa jadinya mengalami gangguan gitu. Itu teman-teman harus lebih baik gitu menanyakan ke dokternya. Call me flower. Hai dokter, apa kabar? Kabar baik. Semangat terus ya untuk mengobati. Thank you gitu. Saya tahu dokter dari dokter umum di Vaskes BPJS. Nonton IG dan YouTube saya sembuh. Mantap. Ini bagus kayak gini. Kadang-kadang saya seneng tuh kalau temen bilang, aduh saya nggak perlu ke dokter, eh, ke dokter jiwa, saya sembuh dengan dokter gitu ya di IG atau di YouTube. Wah, bagus dong berarti. Sebenarnya harapan saya itu bikin YouTube supaya pasien nggak ke dokter gitu. Jadi lebih baik begitu. Ya, itu yang paling penting juga. Eh, Problemnya memang seringkali banyak. Berkaitan dengan masalah-masalah kecemasan itu kan masalah yang sudah lama. Jadi kalau teman-teman itu suka memahami kalau kecemasan itu dia tuh kayaknya tuh udah lama gitu ya. Kemudian akhirnya jadilah sesuatu kondisi yang berat gitu. Itu karena apa? Karena otak itu udah nggak tahan. Jadi si otak itu nggak tahan lagi dalam bagaimana mengelola dan akhirnya lah jadilah cemas gitu. Oke ya, teman-teman. Jangan lupa nanti follow juga di Instagram saya, ada di bio, diklik di linknya ya. Andri Psikosomatik, boleh kalau mau tahu kegiatan sehari-hari. Kemudian nanti Selasa saya akan memperkenalkan dokter baru di Rumah Sakit EMC Alam Sutra, seorang dokter jiwa juga, ya Dokter William Surya, spesialis kedokteran jiwa. Masih muda ya, jauh lebih muda daripada saya ya, mungkin beda 10 tahun, 12 tahun dari saya. Semoga itu bisa juga membantu teman-teman nanti ke depannya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam kita bersama. Mantra saya Ki Samber Edan, itu nama saya di Twitter dan nama saya juga di Instagram, Ki Samber Edan. Yaitu mantranya ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan ikhlas, sabar, dan sadar. Tetap berlatih, tetap sehat jiwanya. Sampai ketemu lagi di TikTok Live selanjutnya. Bye-bye.